Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah misteri yang ada di Bikini Bottom. Pernah berpikir nggak sih kenapa Sandy Chicks bisa bertahan hidup di dasar laut Samudra Pasifik tanpa hambatan sedikit pun? Rumah kubahnya itu kira-kira terbuat dari apa hingga bisa menahan tekanan air laut sebesar itu? Bahkan dalam beberapa episode kita pernah melihat semua air dan makhluk laut di Bikini Bottom masuk ke rumah Sandy. Apa yang sebenarnya terjadi? Rumah macam apa itu? Tonton video ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya dan bersiaplah. Guys, ngerasa gak sih kalau kita udah lama banget gak bahas SpongeBob? Kalian kangen gak sih? Kalau kita kangen banget karena saat melakukan riset dan menulis naskah ini kita kayak sangat enjoy saking kangennya sama konten SpongeBob. Apalagi teori kali ini tuh menarik banget untuk kita kulik dan harapannya kalian bisa merasakan euforia atau rasa excited, rasa semangat yang saat ini kita rasakan. Buat kalian yang lagi makan atau nontonnya sambil rebahan, pokoknya semua majikan-majikan kita semoga pada sehat ya. Kita juga jangan lupa didoain supaya sehat terus dan bisa bikin video menarik lainnya buat kalian. Makanya subscribe, jangan nonton doang ya. Aduh, kepanjangan nih. Oke, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa ada sesuatu yang aneh dengan rumah yang dihuni oleh Sandy Chicks. Fakta bahwa rumah tersebut dapat menunjang kehidupan Sandy di bawah laut membuat kita bertanya-tanya kenapa ya hal itu bisa terjadi. Sekuat apa sih rumah tersebut sehingga bisa menahan tekanan air laut yang begitu dalam? Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, kita kasih tahu dulu info-info dasar mengenai rumah Sandy Chicks ini. Info dasar. Dalam serial SpongeBob, rumah pohon atau kubah pohon Sandy ini bernama Sandy Chicks Tree Dome. Rumah ini adalah satu-satunya tempat yang ada di universe SpongeBob yang dipenuhi dengan udara, bukan air, karena kubah ini telah dilengkapi dengan teknologi airlock. Hal ini memungkinkan mamalia seperti Sandy bisa bertahan hidup di dalamnya. Tidak hanya itu, di dalamnya kita juga melihat banyak tumbuhan, tanaman, termasuk pohon besar yang menjadi tempat Sandy istirahat. Jujur rumah Sandy ini tuh bisa dibilang kayak rumah paling modern ya dibanding penduduk lain di Bikini Bottom, iya nggak sih? Hal ini mungkin disebabkan karena Sandy-nya sendiri adalah seorang ilmuwan yang bisa menemukan beragam teknologi yang berguna. Jadi nggak heran nih kalau rumah atau kubahnya itu juga dipenuhi dengan teknologi modern. Ini mendefinisikan bahwa kondisi rumah mencerminkan kepribadian penghuninya. But anyway, seberapa bagus dan seberapa modern pun, Sandy harus menurunkan egonya untuk memiliki rumah ini karena ternyata rumah itu bukan miliknya. What? Yap, rumah itu hanyalah rumah sewaan. Dalam season 4 episode 70A berjudul Chimps Ahoy, kita diberitahu bahwa rumah tersebut adalah fasilitas yang diberikan oleh para ilmuwan ini. Para monyet ini untuk Sandy sebagai penunjang penelitian dan usahanya menemukan teknologi baru di Bikini Bottom. Namun jika Sandy tidak bisa memuaskan para monyet ini dengan penemuan teknologinya, maka semua fasilitas yang diberikan akan dicabut, termasuk rumah atau tree dome-nya ini. Oleh sebab itu kita melihat Sandy mati-matian untuk menemukan beragam teknologi baru di sana. Sandy Chicks Tree Dome pertama kali diperlihatkan dalam season 1 berjudul Tea at the Tree Dome. Pada saat itu SpongeBob dan Patrick baru berkenalan dengan Sandy dan mereka diundang untuk minum teh di rumah Sandy. Untuk pertama kalinya SpongeBob dan Patrick masuk ke dalam tempat yang tidak dipenuhi air. Semuanya udara sehingga mereka kesulitan untuk bernafas. Atas kejadian ini semua makhluk laut yang masuk ke rumah Sandy harus memakai helm yang berisi air. Fakta menariknya adalah rumah Sandy adalah satu-satunya rumah yang kita nggak tahu lokasi persisnya itu ada di mana. Maksudnya kalau rumah SpongeBob itu kan tetanggaan ya sama Squidward sama Patrick. Namun sejauh ini kita tidak pernah melihat rumah Sandy itu tuh dekat sama siapa gitu. Nah, walaupun konsep dari The Tree Dome ini bisa dibilang cukup solid ya, namun ada beberapa hal yang membuat rumah ini justru menimbulkan banyak pertanyaan. Keanehan di rumah Sandy. Jika kalian diberi kesempatan untuk masuk ke rumah Sandy, apa hal pertama yang paling menarik? Jika kita satu pemikiran nih ya, tentu saja ya, yang ada di rumah Sandy yang paling menarik adalah pohonnya. Pohon itu bukan hanya menyediakan oksigen untuk Sandy, tapi juga menjadi tempat tinggalnya, yang mana ini aneh banget. Pertama, emang sebuah pohon bisa tetap tumbuh di dasar laut? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kedua, apa fotosintesis bisa tetap dilakukan di bawah laut? Mengingat fotosintesis adalah suatu proses yang sangat penting untuk sebuah pohon. Nah, sekarang mari kita bahas. Syarat sebuah tumbuhan bisa tetap bertahan adalah fotosintesis. Jika kalian bertanya seberapa penting fotosintesis bagi tumbuhan, maka jawabannya adalah penting banget. Coba buka lagi buku IPA-nya, di sana kalian bisa menemukan pentingnya fotosintesis bagi tumbuhan.
Sederhananya, fotosintesis ini kayak proses memasak ya kalau di kehidupan manusia. Kita sebagai manusia melakukan proses memasak, masak makanan yang bergizi dan sehat untuk tumbuh kembang diri kita. Nah, fotosintesis tuh gak jauh beda dari memasak, di mana pertumbuhan melakukan proses itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Bisa dibilang kalau misalnya tumbuhan tidak melakukan fotosintesis ya, maka tumbuhan itu akan meninggal alias mati. Nah, melihat betapa pentingnya fotosintesis bagi tumbuhan, apakah pohon yang ada dalam rumah Sandy itu bisa melakukan fotosintesis? Well, jawabannya bisa guys. Jika kalian berpikir bahwa serial SpongeBob tidak masuk akal karena ada pohon di bawah air, maka kalian harus berpikir lagi. Dalam proses fotosintesis, terdapat 4 unsur penting yang diperlukan. Yang pertama adalah air, di mana Sandy bisa memanfaatkan air laut untuk prosesnya. Yang kedua adalah karbon dioksida, di mana Sandy bisa memanfaatkan teknologi buatannya untuk menghasilkan CO2 ini. Kemudian ada klorofil, ada di dalam daun yang mana kita bisa lihat bahwa pohon di rumah Sandy ini memiliki daun yang cukup lebat. Dan yang terakhir adalah cahaya. Nah ini agak aneh nih, agak sulit dijelaskan karena kita tahu bahwa Bikini Bottom ada di dasar Samudra Pasifik. Seharusnya jika ini emang ada di dasar samudra, maka cahaya sulit untuk menembus lapisan air yang begitu dalam. Kecuali jika ternyata rumah Sandy ini ada di zona fotik atau zona iofotik. Ternyata guys, kedalaman laut itu memiliki layer atau lapisannya sendiri, sama halnya seperti atmosfer. Nah, zona fotik adalah lapisan paling atas dari sebuah perairan yang dapat ditembus oleh sinar matahari. Artinya, di lapisan ini cahaya matahari bisa terasa dan terlihat. Nah, fan teoris memiliki teori bahwa sebenarnya Bikini Bottom itu bersetting di zona fotik ini. Jadi bukan di dasar laut yang dalam banget sampai cahaya matahari nggak bisa masuk. Hal ini tentu saja bisa dibuktikan dengan bagaimana series ini menggambarkan perairan yang jernih saat siang. Tidak gelap seperti di Rock Bottom. Kalau Rock Bottom kan kayak walaupun siang tetap gelap ya, kita nggak bisa ngelihat apapun. Itu karena cahaya matahari udah nggak bisa tembus ke sana. Beda sama Bikini Bottom yang ada di zona fotik ini. Sebagian fan teoris yang lain meyakini bahwa rumah Sandy emang yang paling dekat dengan permukaan air laut. Jadi kayak rumah dia doang yang lokasinya itu berada dekat dengan permukaan air laut. Tadi di awal kita sempat bilang bahwa kita sama sekali nggak tahu rumah Sandy itu lokasinya ada di mana. Nggak kayak rumah SpongeBob yang bersebelahan dengan Squidward dan Patrick. Nah mungkin karena rumah Sandy emang letaknya lebih tinggi dibanding yang lain, dia ada di zona fotik yang paling tinggi sehingga bisa menunjang fotosintesis yang dibutuhkan oleh pohon tersebut. Tapi guys, kalian notice gak sih kalau batang pohon dalam rumah Sandy itu udah diubah menjadi furniture? Ada yang dijadiin meja, kursi, pokoknya kayak tinggal bagian luarnya aja. Si Sandy bahkan tidur di dalamnya kan? Apakah bisa sebuah pohon masih tetap hidup jika bagian dalam batangnya sudah diubah menjadi furniture? Nah, seperti yang kita tahu, batang pohon ini memiliki fungsi yang salah satunya untuk menyalurkan air dari akar ke daun. Sama seperti atmosfer dan air laut, batang juga memiliki lapisannya sendiri. Sederhananya, ada yang disebut dengan outer ring dan juga inner ring. Nah, jika bagian dalam atau inner ring ini dihilangkan, outer ring akan berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan air dari akar ke daun, sehingga pohon akan tetap hidup. Kita juga pasti pernah melihat dong, ada beberapa hewan yang tinggal di dalam pohon yang di dalamnya itu udah bolong, dan pohon itu masih tumbuh-tumbuh aja kan. Oke, pohon yang tumbuh di bawah air mungkin tidak aneh. Yang aneh adalah, itu sebenarnya pohon apa sih? Dalam episode Tea of the Trident, Sandy sebenarnya sempat bilang bahwa pohon di dalam rumahnya adalah jenis pohon oak. Namun setelah kita lebih teliti, kita nggak yakin deh kalau itu adalah pohon oak. Pohon oak memiliki batang yang keras. Kulitnya tuh sulit untuk dilepas, dan secara fisik tekstur batangnya tuh kayak keras banget ya. Beda sama pohon di rumah Sandy, batangnya tuh kayak lebih halus dan yang paling aneh adalah kulitnya yang mudah dilepas. Ingat satu scene di season 2 episode Survival of the Idiots? Dalam episode ini, SpongeBob dan Patrick terjebak dalam rumah Sandy yang saat itu terjadi badai salju. Kita bisa melihat SpongeBob yang dengan mudah mengupas batang pohonnya. Ini sangat bertentangan dengan sifat pohon oak. Yang lebih aneh lagi adalah pohon yang dianggap sebagai pohon oak ini justru menghasilkan apel alih-alih menghasilkan biji oak. Ini terlihat dalam season 5 berjudul A Flea in Her Dome, di mana Sandy yang pulang dari Texas membawa kutu hingga menyerangnya bersama SpongeBob dan Patrick. Dalam salah satu scene, Patrick naik ke punggung SpongeBob dan memakan apel dari pohon tersebut. Pohon oak yang kulit batangnya gampang terkelupas dan menghasilkan apel, pohon macam apa ini? Jangan-jangan itu adalah pohon apel. Dari semua keanehan ini, yang paling aneh terdapat dalam episode A Flea in Her Dome.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam episode ini Sandy membawa kutu ke dalam rumah Tridomnya dan ada satu momen kritis saat Sandy akhirnya memutuskan untuk membuka pintu rumahnya dan membiarkan air masuk ke dalam rumahnya. Dan air di sini bukan 1 atau 2 liter aja guys, tapi literally air sebumi masuk ke sana guys. Air yang ada di Samudra Pasifik masuk ke dalam rumah Tridomnya Sandy. Like, apa nih? Kok bisa masuk semua ke sana? Air laut sendiri memiliki volume sebesar 1.335 miliar kilometer kubik atau setara dengan, ya lu baca sendiri deh, 326.000.000 galon atau 126.000 liter air. Nah, bagaimana air sebanyak itu bisa masuk ke dalam rumahnya Sandy yang bahkan rumahnya itu sama sekali nggak pecah? Kita juga jadi mikir, sebenarnya rumah Sandy ini terbuat dari apa sampai bisa menahan tekanan air sebanyak itu? Dalam satu episode, Sandy memang pernah bilang bahwa rumahnya itu terbuat dari semacam plastik. Di episode lain, dia pernah bilang bahwa rumah itu terbuat dari kaca yang bisa menahan tekanan hingga 10 juta ton. Tapi tetap aja, ini aneh banget jika bisa menampung semua air laut. Pertanyaan-pertanyaan ini berusaha dijawab oleh fan teoris. Teori 1, teori TARDIS. Fakta bahwa serial ini memperlihatkan air laut bisa masuk ke dalam rumah Sandy mengisyaratkan bahwa rumah Sandy ini sebenarnya luas. Dari luar sih emang kelihatan kecil ya, tapi di dalamnya kok luas banget. Dan apakah kalian sadar bahwa semua karakternya yang ada dalam serial SpongeBob itu memiliki rumah yang nampaknya memiliki fenomena yang sama. Kelihatan kecil dari luar, tapi sebenarnya luas banget di dalamnya. Sebagai contoh nih, rumah SpongeBob. Rumahnya itu kan nanas gitu ya, tapi kalian semua pasti sadar bahwa rumahnya itu luas banget. Padahal kalau dilihat dari luar, rumahnya itu kecil. Tapi SpongeBob punya perpustakaan gede banget loh di sana. Perpustakaan yang megah banget, rak bukunya tinggi-tinggi, dan ada piano, bahkan ada perapian di sana. Ruang inti, dapur, hingga garasi, semuanya SpongeBob punya. Dan ukurannya nggak main-main loh, gede banget. Kok bisa ya? Ada rumah atau bangunan yang dari luar kelihatan kecil, tapi di dalamnya luas banget. Dan ini terjadi nggak cuma di rumah SpongeBob aja, begitupun dengan rumah Squidward, Patrick, tentu saja dengan rumah Sandy. What happened? Aya naon ieu teh? Apa yang sebenarnya terjadi? Well, di sini fan teoris memiliki teori yang seru banget dan unik juga. Banyak dari mereka yang berasumsi bahwa rumah yang ada di Bikini Bottom sebenarnya memiliki desain seperti TARDIS. Ayo, siapa di sini yang udah tahu tentang TARDIS? Yang pada tahu pasti udah tua ya, secara TARDIS ini pertama kali muncul di tahun 1963 dalam serial Doctor Who, episode Unearthly Child. Biar nyambung kita jelasin dulu apa itu TARDIS. Jadi pada tahun 1963, BBC mengeluarkan sebuah series bernama Doctor Who. Pada dasarnya, series ini merupakan sebuah fiksi ilmiah yang menceritakan tentang petualangan seorang alien humanoid yang dikenal dengan sebutan dokter yang menjelajahi alam semesta untuk membasmi kejahatan, membantu masyarakat biasa, hingga melindungi peradaban. Nah, alat transportasi yang digunakan oleh dokter bernama TARDIS yang merupakan singkatan dari Time and Relative Dimension in Space. Si TARDIS ini bentuknya seperti kotak polisi berwarna biru yang emang lazim di Inggris pada saat itu. Jadi bentuknya kayak wartel gitu guys. Pada tahu wartel nggak sih? Nah, nih yang kayak gini nih wartel. Satu kotak yang emang dipakai buat nelpon. Tapi walaupun bentuknya kecil, ternyata di dalamnya sangat luas. Ini si TARDIS ya. Bahkan udah kayak pesawat tempur gitu guys. Dan satu hal yang perlu diingat, TARDIS ini adalah mesin waktu yang bisa berpindah tempat dan waktu dalam durasi yang singkat. Nah, fan teoris berasumsi bahwa rumah penduduk Bikini Bottom ini memiliki desain dan konsep seperti TARDIS. Dari luar kelihatan kecil, tapi di dalamnya Masya Allah gede banget. Tidak hanya itu, konsep mesin waktu dan space di sini juga diterapkan seperti TARDIS. Ingat, TARDIS ini bisa membawa penggunanya ke ruang berbeda yang lebih luas yang mungkin di waktu yang berbeda pula. Bisa jadi, jika teori ini memang benar, alasan kenapa air laut bisa masuk semuanya ke dalam rumah Sandy, karena sebenarnya air itu udah dipindahin ke tempat lain. Mungkin bagian laut di daerah lain, makanya rumah Sandy nggak pecah dan bisa menampung semua penduduk Bikini Bottom di sana. Teori ini dikuatkan dengan bagaimana serial SpongeBob tidak pernah malu untuk menggunakan konsep mesin waktu. Episode SB129, kita pernah melihat adanya mesin waktu. Begitupun dengan episode Back to the Past, dan juga dalam film panjang Sponge Out of Water. Serial ini sering menggunakan konsep mesin waktu. Jadi tidak heran jika konsep dan desain TARDIS mungkin digunakan oleh penduduk Bikini Bottom.
Lebih lanjut, alasan mereka bisa melakukan atau membuat teknologi semacam itu karena mereka sendiri bisa menemukan teknologi ini di masa depan dan mereka bawa ke masa kini. Jadi mungkin aja nih, rumah penduduk Bikini Bottom sebenarnya terinspirasi dari teknologi yang ada di masa depan. Mereka bawa tuh semua bahan-bahannya, semua konsepnya dari masa depan. Ini yang bisa menjelaskan kenapa rumah yang ada di Bikini Bottom itu tuh kelihatan kecil dari luar tapi gede banget di dalam. Karena ya itu, ini tuh dari masa depan. Konsepnya dari masa depan, kayak si TARDIS ini. Teori 2, teori televisi. Sebagian dari kalian pasti udah mengetahui teori satu ini. Teori televisi mengatakan bahwa apa yang terjadi di Bikini Bottom sebenarnya udah disetting sedemikian rupa. Show SpongeBob SquarePants tidak jauh beda dari reality show yang ada di dunia kita. Jika kita kaitkan dengan apa yang terjadi di rumah Sandy yang dijelaskan dengan teori ini, maka yang sebenarnya terjadi adalah itu semua cuma settingan. Bahkan mungkin saja Bikini Bottom hanya bersetting di sebuah akuarium, bukan di dasar Samudra Pasifik. Satu-satunya alasan kenapa semua air laut bisa masuk ke dalam tridemnya Sandy adalah karena air di sana bahkan bukan air laut. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa ini hanyalah sebuah reality show yang mungkin bersetting di sebuah akuarium kecil. Apa yang terjadi di sana semuanya sudah diatur. Teori ini sebenarnya sangat menarik, kalian bisa cek video kita yang satu ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang teori televisi dalam serial SpongeBob. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode SpongeBob part 25. Kalian lebih percaya teori pertama yang berhubungan dengan TARDIS, atau kedua yang berhubungan dengan teori televisi, atau mungkin lebih percaya teori yang ketiga bahwa semua ini hanyalah animasi hasil dari pemikiran kreatif para kreatornya. Santai guys, di sini kita have fun ya, membuka semua kemungkinan yang ada. Kalian tentunya boleh share pendapat kalian di kolom komentar tentang seberapa realistis sih rumah Sandy ini. Apakah mungkin ada sebuah pohon yang tumbuh di dasar air? Terlepas dari itu, kita berharap kalian bisa terhibur dan syukur-syukur bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.